Ada sebuah amalan sederhana, sebuah bacaan yang sebenarnya sangat familiar di telinga kita semua. Namun, jika bacaan ini dibaca dengan jumlah tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan tingkat keyakinan yang bulat di pagi hari, ia mampu mengubah jalannya takdir seharian penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat-sahabatku, para ibu yang cintanya seluas samudra tanpa tepi, para ayah yang setiap tetes keringatnya adalah mutiara perjuangan bagi keluarga, dan setiap jiwa yang saat ini sedang mendekap erat harapan besar untuk masa depan buah hatinya. Selamat datang kembali di rumah jiwa kita. Tempat di mana kita saling menguatkan, tempat di mana kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk memberikan nutrisi bagi batin kita yang mungkin sedang merasa lelah. Pagi hari ini, kita bertemu dalam nuansa yang sedikit berbeda. Kita tidak hanya akan sekadar belajar teori atau mendengarkan ceramah biasa, namun kita akan menyentuh kenyataan hidup yang paling dalam. Kita akan berbicara tentang sebuah rahasia besar, sebuah keajaiban yang terjadi ketika seorang hamba benar-benar memasrahkan segalanya kepada Sang Pencipta dan menggunakan kunci khusus yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan untuk membuka pintu-pintu rezeki anak-anaknya yang selama ini mungkin terasa terkunci rapat. Sebelum kita melangkah lebih jauh masuk ke dalam kisah yang menggetarkan hati ini, mari kita dukung syiar sederhana ini. Silahkan tekan tombol subscribe, berikan tanda like, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kita selalu terhubung dalam kebaikan. Saya juga sangat ingin mengenal sahabat lebih dekat. Dari daerah manakah sahabat menyimak tayangan ini? Tuliskan daerah asal sahabat di kolom komentar di bawah ini. Mari kita saling mendoakan. Siapa tahu doa dari saudara kita di daerah lain adalah doa yang menembus langit dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, setiap detik yang kita habiskan di sini akan menjadi saksi di akhirat kelak bahwa kita adalah orang tua yang tidak pernah menyerah, orang tua yang tidak pernah berhenti mengetuk pintu langit demi kebahagiaan anak-anak kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak suasana pagi hari di rumah kita masing-masing. Di saat matahari mulai mengintip malu-malu dari ufuk timur, di saat butiran embun masih membasahi dedaunan, apa hal pertama yang terlintas di benak kita mengenai anak-anak kita? Seringkali bersamaan dengan bangunnya kita dari tidur, bangun pula rasa cemas yang menyesakkan dada. Kita teringat anak kita yang mungkin saat ini sedang bersiap berangkat kerja dengan wajah yang terlihat sangat lelah, atau mungkin kita teringat anak kita yang masih tertidur lelap karena ia belum juga mendapatkan pekerjaan setelah sekian lama berusaha. Mungkin juga kita teringat anak kita yang sedang berada jauh di sana, yang kabarnya sedang terlilit masalah keuangan yang sangat pelik. Pagi hari adalah waktu yang sangat sakral. Dalam kacamata spiritual, pagi hari adalah gerbang pembuka nasib untuk seharian penuh. Namun, betapa banyak dari kita sebagai orang tua yang justru memulai paginya dengan keluhan, dimulai dengan omelan, atau setidaknya dimulai dengan desahan napas yang terasa berat karena memikirkan masa depan anak yang masih gelap. Kita seringkali lupa bahwa energi pagi dari seorang orang tua adalah baju zirah bagi anaknya. Jika orang tuanya memulai hari dengan kecemasan, dengan ketakutan, maka secara tidak sadar, anak-anak kita akan berjalan keluar rumah tanpa perlindungan spiritual yang memadai. Mereka akan menjadi mudah diserang oleh perasaan gagal, mudah terkena penolakan, dan seolah-olah kesialan selalu mengikuti langkah mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan sebuah paket keajaiban pagi bagi mereka yang mengetahui rahasianya. Ada sebuah amalan sederhana, sebuah bacaan yang sebenarnya sangat familiar di telinga kita semua. Namun, jika bacaan ini dibaca dengan jumlah tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan tingkat keyakinan yang bulat di pagi hari, ia mampu mengubah jalannya takdir seharian penuh. Rizki anak yang tadinya dijadwalkan akan macet bisa tiba-tiba menjadi lancar tanpa diduga. Masalah yang tadinya dijadwalkan akan datang menghampiri anak kita bisa tiba-tiba menyingkir atas izin Allah. Hari ini, saya akan membagikan sebuah rahasia amalan
yang telah dibuktikan oleh banyak orang tua soleh terdahulu. Amalan ini adalah membaca satu surat pendek sebanyak 7 kali di waktu pagi hari. Mengapa angka 7? Karena angka 7 adalah angka rahasia langit. Kita mengenal 7 lapis langit, 7 hari dalam seminggu, dan 7 kali putaran tawaf saat mengelilingi Ka'bah. Ada frekuensi khusus yang tersimpan dalam hitungan ini. Dan untuk meyakinkan hati sahabat sekalian, nanti saya akan ceritakan sebuah kejadian nyata yang sangat menyentuh hati. Sebuah kisah tentang seorang ibu yang hidupnya berubah total, berbalik 180 derajat, setelah ia konsisten mengamalkan rahasia ini untuk anaknya yang saat itu nyaris putus asa karena himpitan hidup. Siapkan hati sahabat semua. Mungkin selama ini sahabat sudah mencari kunci kesuksesan anak ke tempat yang sangat jauh, atau mengeluarkan biaya yang sangat besar. Padahal, kuncinya ada pada bibir sahabat sendiri setiap pagi. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini dengan meluruskan niat, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap kebaikan bagi darah daging kita tercinta. Sahabatku yang lembut hatinya, mengapa amalan ini dikhususkan pada pagi hari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa secara spesifik dalam sebuah hadis. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Pagi hari, terutama waktu setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari atau waktu syuruk, adalah waktu di mana para malaikat pembagi rezeki turun ke bumi atas perintah Allah. Ini adalah waktu emas atau golden time secara spiritual. Di waktu inilah, nasib hari itu ditentukan dan dibagi-bagikan secara energi. Pagi hari adalah saat di mana gelombang otak manusia masih dalam kondisi yang sangat tenang. Apapun yang kita masukkan ke dalam pikiran dan hati kita di pagi hari akan menjadi program yang berjalan secara otomatis sepanjang hari tersebut. Jika di pagi hari seorang ibu membacakan doa perlindungan dan pembuka rezeki untuk anaknya sebanyak 7 kali, maka sebenarnya ia sedang menginstal atau memasukkan program kesuksesan dan keberuntungan ke dalam aura anaknya. Bayangkan anak sahabat adalah sebuah telepon genggam pintar. Pagi hari adalah waktu pengisian daya atau charging. Jika sahabat mengisi daya mereka dengan doa yang sangat kuat, maka baterai semangat dan keberuntungan mereka akan penuh sepanjang hari. Mereka akan menjadi pribadi yang tangguh saat menghadapi atasan yang mungkin galak. Mereka akan tetap tenang saat menghadapi klien yang rewel atau saat menghadapi persaingan bisnis yang sangat ketat di luar sana. Sebaliknya, jika di pagi hari mereka tidak diisi dengan doa-doa dari orang tuanya, mereka akan berangkat dengan kondisi baterai yang lemah. Akibatnya, mereka menjadi mudah menyerah, mudah merasa tertekan, dan pada akhirnya mudah mengalami kegagalan. Amalan 7 kali bacaan ini ibarat kita sedang memakaikan sebuah rompi anti peluru dan sekaligus memasang magnet rezeki ke tubuh anak kita sebelum mereka melangkah keluar dari pintu rumah. Rompi itu akan menangkis segala bentuk energi negatif dan magnet itu akan menarik hal-hal baik untuk datang menghampiri mereka. Anak mungkin tidak pernah menyadarinya secara langsung, tetapi dia akan merasakan bahwa hari itu jalannya terasa jauh lebih mudah dari biasanya. Ia mungkin akan bergumam dalam hati, mengapa hari ini urusanku lancar sekali ya? Atau mengapa hari ini orang-orang terasa sangat baik kepadaku? Itu semua adalah efek dari remote control doa yang sahabat pencet di setiap pagi hari. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain sebagai pengisian daya spiritual, pagi hari juga merupakan simbol dari harapan yang baru, atau dalam bahasa Arab sering disebut sebagai al-falah. Seburuk apapun kejadian yang menimpa kita atau anak kita pada hari kemarin, pagi ini adalah sebuah lembaran putih yang masih baru. Dengan mengamalkan bacaan 7 kali ini, kita sebenarnya sedang menegaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, aku optimis. Aku sangat yakin bahwa hari ini Engkau akan memberikan rezeki yang jauh lebih baik untuk anakku daripada hari kemarin. Optimisme seorang orang tua adalah salah satu bentuk doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu, saya memohon kepada sahabat semua, jangan pernah melewatkan waktu pagi hanya dengan tidur kembali atau melamun dalam kesedihan yang tidak berujung. Jadikan waktu pagi sebagai waktu kerja batin bagi kita. Anak-anak kita mungkin sedang bekerja secara fisik di kantor, di pasar, atau di jalanan.
Namun kita sebagai orang tua bekerja secara batin di atas sajadah. Kerjasama antara ikhtiar fisik seorang anak dan doa pagi dari orang tuanya inilah yang akan menghasilkan ledakan rezeki yang datang bertubi-tubi. Sahabatku, ada sebuah kisah inspiratif yang sangat mewakili pengalaman banyak orang tua di luar sana. Kisah ini datang dari seorang ibu yang luar biasa. Mari kita sebut saja beliau dengan nama Ibu Siti. Nama ini tentu saja adalah nama samaran demi menjaga privasi keluarga beliau. Beliau pernah berbagi pengalamannya dengan saya sambil air matanya bercucuran membasahi pipi. Ibu Siti adalah seorang janda sederhana yang memiliki seorang anak laki-laki tunggal bernama Budi. Budi adalah anak yang sangat pintar. Ia adalah lulusan sarjana dari sebuah universitas ternama dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK yang sangat tinggi. Selain cerdas, Budi juga adalah anak yang sangat penurut dan rajin beribadah. Namun, kita harus menyadari bahwa ujian hidup seringkali tidak memandang seberapa tinggi indeks prestasi seseorang. Setelah lulus kuliah, Budi mengalami masa-masa yang sangat kelam dalam hidupnya. Selama 3 tahun berturut-turut, Budi menjadi pengangguran. Ratusan surat lamaran kerja sudah ia kirimkan ke berbagai perusahaan, puluhan panggilan wawancara kerja sudah ia hadiri. Namun hasilnya selalu nihil, selalu tidak ada hasil. Selalu saja ada halangan yang tidak masuk akal. Kadang-kadang ia ditolak tanpa alasan yang jelas, kadang-kadang ia sudah dinyatakan diterima, namun tiba-tiba dibatalkan secara sepihak. Bahkan pernah suatu kali, perusahaannya tiba-tiba bangkrut tepat sebelum ia mulai bekerja. Budi mulai jatuh ke dalam lubang depresi. Ia mulai mengurung diri di dalam kamarnya. Ia merasa dirinya adalah produk gagal, dan ia merasa sangat malu jika harus bertemu dengan tetangga atau teman-teman sebayanya yang sudah sukses. Hati Ibu Siti hancur berkeping-keping melihat anak kebanggaannya terpuruk seperti itu. Setiap hari ia melihat Budi hanya melamun menatap jendela dengan tatapan yang kosong. Budi yang dulu sangat ceria kini berubah menjadi sosok yang pendiam, pemurung, dan kehilangan cahaya di wajahnya. Sebagai seorang ibu, Ibu Siti merasa sangat tidak berguna. Ia tidak memiliki uang yang cukup untuk menyogok agar anaknya bisa mendapatkan pekerjaan. Ia juga tidak memiliki kenalan orang-orang penting yang bisa dimintai bantuan. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah sebuah sajadah lusuh dan air mata yang tidak pernah kering. Puncak kepedihan itu terjadi ketika Budi memberanikan diri untuk meminang seorang wanita pujaan hatinya. Budi beranggapan bahwa mungkin jika ia menikah, pintu rezekinya akan mulai terbuka. Namun karena status Budi saat itu masih seorang pengangguran, lamaran Budi tersebut ditolak mentah-mentah oleh orang tua si gadis dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Budi pulang ke rumah dan menangis di pangkuan ibunya. Ia bertanya, "Ibu, apakah aku ini hanya sampah? Kenapa dunia terasa sangat tidak adil kepadaku?" Pertanyaan itu seperti pedang yang menusuk langsung ke jantung Ibu Siti. Malam itu, Ibu Siti tidak bisa memejamkan mata. Ia bangkit untuk melaksanakan sholat tahajud dan ia berteriak dalam sujudnya, meminta petunjuk kepada Allah jalan keluar apa yang harus ia tempuh untuk menolong anaknya. Hingga pada suatu hari, Allah memberikan jawaban. Ibu Siti menghadiri sebuah majelis taklim di kampungnya. Sang ustadz saat itu sedang membahas tentang sebuah surat di dalam Al-Quran yang menjanjikan kemudahan setelah kesulitan. Ustadz tersebut menyarankan sebuah amalan khusus bagi para orang tua yang merasa anak-anaknya sedang mengalami kebuntuan dalam hal rezeki. Amalan itu adalah membaca surat tersebut sebanyak 7 kali di waktu pagi dengan tata cara yang sangat khusus. Ibu Siti merasa ini adalah jawaban langsung dari Allah atas tangisannya selama ini. Ia pun pulang dengan tekad yang bulat. Ia berkata dalam hatinya, "Mungkin aku memang tidak bisa memberikan Budi uang, tapi aku akan memberikan doa. Aku akan mengetuk pintu langit setiap pagi sampai Allah membukanya." Mulai esok harinya, Ibu Siti memulai ritual barunya. Ia tidak lagi menangisi nasibnya, melainkan mengubah air matanya menjadi kekuatan zikir. Dan inilah awal mula bagaimana keajaiban itu terjadi secara nyata. Sahabatku, apakah bacaan yang diamalkan oleh Ibu Siti tersebut? Bacaan itu adalah surat Al-Insyirah, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Alam Nasroh. Surat ini adalah surat yang berfungsi sebagai pelegah hati dan pemecah segala bentuk kesulitan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini untuk menghibur Nabi Muhammad SAW saat beliau sedang berada dalam tekanan batin yang sangat berat di masa dakwahnya. Inti dari kekuatan surat ini ada pada ayat ke-5 dan ke-6, yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kalimat tersebut sebanyak 2 kali untuk menegaskan kepastian janjinya bahwa satu kesulitan pasti akan dikalahkan oleh 2 kemudahan sekaligus. Mengapa surat ini harus dibaca sebanyak 7 kali secara khusus untuk anak? Karena surat ini secara spiritual berfungsi untuk melapangkan dada. Kalimat pertama surat ini adalah Alam nashrah laka sodrok, yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Anak yang pintu rezekinya terasa seret atau macet biasanya memiliki kondisi batin atau dada yang sempit. Pikirannya buntu, auranya terlihat gelap, dan hatinya penuh dengan rasa putus asa. Dengan dibacakan surat Al-Insyirah sebanyak 7 kali oleh ibunya, maka secara spiritual, dada anak tersebut sedang dibedah dan dilapangkan oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dada seorang anak sudah terasa lapang, maka dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih tenang. Ketika dia tenang, maka ide-ide kreatif akan muncul di pikirannya. Ketika dia tenang, orang-orang di sekitarnya pun akan merasa nyaman berada di dekatnya. Rezeki itu sangat suka datang kepada orang yang dadanya lapang dan wajahnya cerah, bukan kepada orang yang auranya sumpek dan penuh keputusasaan. Jadi, amalan ini pada hakikatnya adalah amalan untuk memperbaiki wadah rezeki yang ada di dalam diri anak kita. Ibu Siti mengamalkannya dengan cara yang sangat tertib sesuai yang diajarkan. Setiap selesai melaksanakan sholat subuh, sebelum matahari terbit, ia duduk diam menghadap kiblat. Ia kemudian membayangkan wajah Budi sejelas-jelasnya di dalam pikirannya. Ia membayangkan Budi sedang tersenyum sangat bahagia, memakai pakaian yang sangat rapi, dan sedang bekerja di tempat yang sangat bagus. Lalu ia mulai membaca surat Al-Insyirah tersebut sebanyak 7 kali dengan penuh penghayatan. Setiap kali ia menyelesaikan 1 kali bacaan, ia meniupkan doa tersebut ke arah bayangan anaknya, atau ia meniupkannya ke dalam segelas air putih yang nantinya akan ia berikan kepada Budi saat sarapan pagi. Ia melakukan hal itu dengan keyakinan yang sangat penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melapangkan jalan hidup anaknya saat itu juga. Sahabatku yang hatinya penuh dengan kasih sayang, apa yang dilakukan oleh Ibu Siti bukanlah sebuah sihir atau sesuatu yang mistis. Ini adalah apa yang disebut sebagai the power of intention atau kekuatan niat yang digabungkan secara luar biasa dengan kalamullah, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci. Secara ilmiah pun, air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Insyirah akan mengalami perubahan struktur molekul menjadi kristal-kristal yang sangat indah yang membawa energi positif. Saat air yang sudah didoakan itu diminum oleh sang anak, energi positif tersebut akan menyebar ke seluruh aliran darah dan sel-sel tubuhnya. Energi tersebut bekerja mengusir energi negatif dari keputusasaan, kemalasan, dan rasa rendah diri yang selama ini menghinggapinya. Selain membaca surat Al-Insyirah sebanyak 7 kali, Ibu Siti juga diajarkan untuk menutup amalannya dengan zikir Asmaul Husna, yaitu Ya Latif, yang artinya Wahai yang Maha Lembut, sebanyak 129 kali atau semampunya. Mungkin sahabat bertanya, mengapa harus membaca Ya Latif? Karena rezeki yang kita harapkan datang kepada anak-anak kita adalah rezeki yang datang dengan cara yang lembut, bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan cara yang menyakitkan, dan bukan pula rezeki yang membawa petaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat maha lembut kepada hamba-hambanya. Dia sanggup menyelipkan rezeki lewat celah-celah yang terkadang tidak masuk akal dalam logika manusia. Terkadang, rezeki seorang anak menjadi macet karena kita sebagai orang tua terlalu keras memikirkannya dengan penuh ketakutan. Dengan zikir Ya Latif, kita sedang meminta kepada Allah agar melembutkan hati atasan yang akan mewawancarai anak kita, melembutkan takdir yang selama ini terasa keras menghimpit, dan melembutkan hati anak kita sendiri agar ia tidak mudah stres. Ibu Siti merutinkan kombinasi ini. Surat Al-Insyirah 7 kali ditambah zikir Ya Latif 129 kali. Ia melakukannya setiap pagi tanpa putus, seolah-olah sedang mengetuk pintu seorang raja yang sangat dermawan.
Pada awalnya, di minggu pertama ia mengamalkan ini, secara lahiriah, memang belum terlihat ada perubahan yang besar. Budi masih sering mengurung diri dan suasana rumah masih terasa suram. Di saat itulah, setan mulai membisikkan keraguan ke dalam hati Ibu Siti. Setan berkata, "Percuma saja kamu berdoa, nasib anakmu memang sudah begitu, tidak akan bisa berubah." Namun Ibu Siti adalah seorang pejuang. Ia segera melawan bisikan itu dengan mengingat kembali janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, sesudah kesulitan, pasti ada kemudahan. Ia terus melanjutkan amalannya di minggu kedua. Dan pada minggu kedua inilah, Ibu Siti mulai merasakan perubahan, justru dimulai dari dalam dirinya sendiri terlebih dahulu. Hatinya yang dulu selalu penuh dengan kecemasan, kini berubah menjadi sangat tenang. Ia menjadi lebih ikhlas dan lebih pasrah. Saat melihat Budi, ia tidak lagi menatapnya dengan pandangan kasihan yang menyedihkan, melainkan dengan pandangan optimis, seolah-olah ia sedang melihat seorang calon orang sukses. Perubahan energi yang ada pada diri ibunya ini ternyata secara tidak sadar dirasakan juga oleh Budi. Budi mulai mau keluar dari kamarnya, ia mulai mau diajak bicara, bahkan ia mulai bisa tersenyum kembali. Inilah yang harus sahabat pahami sebagai tanda pertama dari terkabulnya sebuah doa. Sebelum rizki berupa uang atau pekerjaan itu datang, Allah biasanya akan mengirimkan terlebih dahulu rizki berupa ketenangan hati atau sakinah. Ketenangan adalah landasan pacu bagi pesawat kesuksesan untuk bisa lepas landas. Tanpa ketenangan, rizki yang besar pun tidak akan bertahan lama. Ibu Siti menjadi semakin semangat karena ia tahu bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat dekat. Ia tidak mau berhenti mengetuk pintu langit itu meskipun hanya sehari. Sahabatku, konsistensi atau istiqomahan Ibu Siti inilah yang harganya sangat mahal. Banyak orang tua di luar sana yang sangat semangat beribadah di awal, namun mereka cepat sekali berhenti di tengah jalan saat mereka belum melihat hasil yang nyata secara fisik. Padahal, mungkin tinggal satu ketukan lagi, maka pintu tersebut akan terbuka lebar. Ibu Siti mengajarkan kita semua tentang arti kesabaran yang sesungguhnya dalam sebuah keyakinan. Masuklah ia pada bulan kedua pengamalan rutin tersebut. Suatu pagi, tepat setelah Ibu Siti selesai membaca surat Al-Insyirah 7 kali dan memberikan segelas air doa itu kepada Budi untuk diminum saat sarapan, tiba-tiba telepon genggam milik Budi berdering dengan sangat keras. Di layar telepon tersebut muncul sebuah nomor yang sama sekali tidak dikenal. Biasanya, dalam kondisi depresi, Budi sangat malas untuk mengangkat telepon dari nomor asing. Namun hari itu, entah mengapa hati Budi tergerak untuk mengangkatnya dengan penuh semangat. Ternyata, telepon itu adalah panggilan dari sebuah perusahaan besar berskala nasional yang pernah ia lamar sekitar 6 bulan yang lalu. Saat itu ia sudah ditolak mentah-mentah, namun ternyata kandidat yang diterima sebelumnya mengundurkan diri secara mendadak karena alasan pribadi, dan pihak manajer sumber daya manusia atau HRD tiba-tiba teringat kembali pada daftar riwayat hidup atau CV milik Budi yang dinilai memiliki potensi yang sangat besar. Mereka meminta Budi untuk datang melakukan wawancara kerja pada hari itu juga. Ibu Siti gemetar bukan main saat mendengar kabar tersebut. Ia langsung bersujud syukur di atas sajadahnya. Dengan tangannya yang masih gemetar, ia membantu menyiapkan baju terbaik milik Budi. Saat Budi hendak melangkah keluar pintu rumah untuk berangkat, Ibu Siti memegang pundaknya dengan sangat erat dan membisikkan lagi potongan surat Al-Insyirah sebanyak 1 kali di telinganya. Ia berkata, "Pergilah nak, Allah bersamamu. Dadamu sekarang sudah lapang, dan urusanmu pasti akan dimudahkan olehnya." Budi berangkat dengan sebuah kepercayaan diri yang sangat aneh. Sebuah kepercayaan diri positif yang tidak pernah ia rasakan selama 3 tahun terakhir sejak ia lulus kuliah. Proses wawancara kerja tersebut berjalan dengan sangat mulus, seolah-olah sudah ada yang mengatur setiap kata yang keluar dari mulutnya. Budi mampu menjawab semua pertanyaan teknis maupun psikologis dengan sangat tenang, cerdas, dan sangat memikat hati tim pewawancara. Tidak ada lagi rasa gugup yang biasanya menghantui. Dadanya benar-benar terasa lapang, persis seperti janji Allah dalam surat Al-Insyirah. Dan Masya Allah, luar biasanya, pada sore hari itu juga, Budi langsung mendapatkan kabar melalui pesan elektronik bahwa ia dinyatakan diterima bekerja. Bukan hanya diterima, namun ia diberikan penawaran gaji yang jumlahnya jauh di atas ekspektasi dan harapan mereka berdua selama ini. Air mata haru tumpah di rumah sederhana itu. Namun keajaiban dari Allah ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Sesuai dengan apa yang kita bahas, rizki itu datang bertubi-tubi.
Seminggu setelah Budi mulai aktif bekerja di perusahaan tersebut, seorang teman lama dari Ibu Siti datang berkunjung ke rumah. Teman ini ternyata sedang mencari calon suami untuk keponakannya yang dikenal sangat solehah, berpendidikan tinggi, dan berasal dari keluarga yang baik-baik. Melihat kesopanan, ketenangan, dan kesolehan Budi yang baru saja pulang dari kantor dengan wajah yang berseri-seri, teman tersebut langsung merasa tertarik. Singkat cerita, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Budi tidak hanya mendapatkan pekerjaan impian yang selama ini ia cita-citakan, namun ia juga mendapatkan jalan yang sangat mudah untuk menikah dengan seorang wanita yang jauh lebih baik daripada wanita yang dulu pernah menolak lamarannya. Dalam kurun waktu hanya 3 bulan sejak Ibu Siti merutinkan amalan pagi tersebut, hutang-hutang keluarga mereka yang menumpuk berhasil dilunasi. Budi resmi menikah dan kehidupan ekonomi mereka berubah 180 derajat. Dari rumah yang dulunya penuh dengan air mata kesedihan, kini menjadi rumah yang penuh dengan tawa dan kebahagiaan yang meluap-luap. Sahabat-sahabatku yang jiwanya penuh dengan kasih, mari kita bedah lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi pada kisah Ibu Siti dan Budi tersebut? Mengapa rezekinya bisa datang bertubi-tubi seperti air bah yang tidak terbendung? Mulai dari pekerjaan yang mapan, jodoh yang mulia, hingga pelunasan hutang yang datang beruntun dalam waktu yang sangat singkat. Rahasianya ada pada kata yusro atau kemudahan di dalam surat Al-Insyirah. Dalam kaidah bahasa Arab, kata kemudahan di ayat tersebut menggunakan bentuk nakiroh, yang artinya kemudahan itu bersifat umum, luas, dan tidak terbatas jumlahnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemudahan kepada hambanya yang sedang kesulitan, Allah tidak membatasi kemudahan itu hanya dalam satu aspek, misalnya uang saja. Namun Allah membuka pintu kemudahan dalam segala aspek kehidupan sekaligus. Ketika satu sumbatan rezeki pada diri anak kita berhasil terbuka, maka sumbatan-sumbatan lainnya biasanya akan ikut terbuka secara otomatis. Ibarat sebuah bendungan besar yang selama ini tersumbat oleh sampah dan batu-batuan. Saat sumbatan utamanya kita hancurkan, maka airnya akan mengalir dengan sangat deras ke segala arah, membasahi setiap sawah yang selama ini kering kerantang. Bacaan 7 kali surat Al-Insyirah di pagi hari berfungsi sebagai sebuah alat penyetel frekuensi atau frekuensi tuner. Ibu Siti telah berhasil menyetel frekuensi nasib anaknya dari gelombang kesulitan dan kegelapan menuju gelombang kemudahan dan cahaya. Ketika seorang anak sudah berada di dalam frekuensi kemudahan, maka secara hukum alam dan hukum Allah, dia akan mulai menarik segala hal yang bersifat mudah ke dalam hidupnya. Mendapatkan pekerjaan menjadi mudah, mendapatkan jodoh menjadi mudah, bahkan untuk membayar hutang pun jalannya dibuat sangat mudah oleh Allah. Selain itu, keajaiban ini juga dipicu oleh satu hal yang sangat sakral, yaitu air mata seorang ibu. Ingatlah selalu, wahai sahabatku, doa yang paling cepat sampai ke singgasana arasy Allah adalah doa yang dibasahi oleh air mata ketulusan. Saat Ibu Siti membaca surat Al-Insyirah sambil menangis memohon pertolongan, itulah momen terjadinya kun fayakun. Sekarang, mari kita rangkum panduan praktisnya agar sahabat semua bisa langsung mempraktekannya mulai esok pagi. Saya minta sahabat jangan menunda-nunda lagi, karena waktu terus berjalan dan anak-anak kita tidak bertambah muda. Pertama, perhatikan waktunya. Lakukanlah tepat setelah sahabat menyelesaikan sholat subuh, dan pastikan dilakukan sebelum matahari terbit terlalu tinggi atau sebelum waktu syuruk. Duduklah dengan tenang menghadap kiblat dalam keadaan masih memiliki wudhu yang sempurna. Kedua, siapkan media. Meskipun opsional, saya sangat menganjurkan sahabat menyiapkan segelas air putih matang di depan sahabat saat berdoa. Air ini akan menjadi penyimpan memori doa yang akan masuk ke dalam tubuh anak. Ketiga, urutan bacaannya. Mulailah dengan membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali yang dikhususkan untuk ruh dan jasad anak sahabat. Sebutkan nama lengkapnya beserta nama ayahnya, bin atau binti. Kemudian bacalah surat Al-Insyirah atau Alam Nasroh sebanyak 7 kali dengan pelan dan penuh penghayatan. Setiap kali sampai pada ayat ke-5 dan ke-6, resapi sedalam-dalamnya dalam hati sambil berbisik, "Ya Allah, datangkanlah kemudahan yang besar untuk anakku setelah kesulitan yang ia lalui ini." Keempat, tutup dengan zikir.
Bacalah asma Allah Ya Latif sebanyak 129 kali. Jika sahabat merasa keberatan, setidaknya bacalah sebanyak 33 kali dengan penuh perasaan butuh kepada Allah. Lakukanlah amalan ini dengan istiqomah, minimal selama 40 hari berturut-turut, tanpa boleh ada yang terlewat atau bolong satu hari pun. Anggaplah amalan ini seperti mengonsumsi obat antibiotik dari dokter yang harus dihabiskan sampai tuntas, agar penyakit kanker finansial atau kemiskinan itu bisa sembuh secara total sampai ke akar-akarnya. Lalu bagaimana jika anak sahabat sedang berada jauh di perantauan atau berada di luar kota? Jangan khawatir, karena doa tidak mengenal batas dimensi ruang dan waktu. Sahabat bisa melakukan hal yang sama persis. Hanya saja tiupan ke air bisa sahabat ganti dengan meniupkannya ke arah foto anak di telepon genggam atau membayangkan tempat tinggal anak sahabat saat ini. Energinya akan sampai seketika itu juga atas izin Allah. Kunci yang paling utama adalah pada visualisasi. Saat sahabat membaca doa, jangan biarkan pikiran melayang-layang ke urusan pasar atau urusan dapur. Pikiran sahabat harus benar-benar fokus membayangkan anak sahabat sedang meraih kesuksesan. Kita sedang mengirimkan proposal visual yang nyata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jelas bayangan keberhasilan anak yang sahabat bangun di dalam pikiran, maka akan semakin cepat pula perwujudannya dalam dunia nyata. Setelah nanti keajaiban itu benar-benar datang menghampiri keluarga sahabat, dan saya sangat meyakini bahwa keajaiban itu pasti akan datang, ada satu tugas tambahan bagi kita sebagai orang tua, yaitu menjaga wadah rezeki tersebut agar tidak bocor kembali. Seringkali, saat anak sudah mulai sukses, kita sebagai orang tua mulai dihinggapi rasa sombong. Kita mulai merasa bahwa kesuksesan anak adalah mutlak berkat doa kita. Hati-hati, rasa sombong sekecil apapun dapat menghapus keberkahan rezeki tersebut. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Ajarkan juga kepada anak-anak kita untuk selalu bersedekah. Katakan kepada mereka, "Nak, rezeki yang kamu dapatkan hari ini adalah hasil dari ketukan pintu langit. Maka kuncilah rezekimu agar tidak hilang dengan cara bersedekah kepada anak-anak yatim dan fakir miskin." Kombinasi antara doa tulus seorang ibu di pagi hari dan sedekah nyata dari seorang anak adalah benteng pertahanan terkuat yang tidak akan bisa ditembus oleh kemiskinan atau kesialan manapun. Ibu Siti dalam kisah tadi, meskipun anaknya sekarang sudah menjadi orang yang sangat berkecukupan dan sukses, beliau tetap konsisten mengamalkan bacaan pagi tersebut sampai hari ini. Beliau tidak mau berhenti karena beliau sadar bahwa doa seorang ibu adalah napas bagi kehidupan anaknya. Jika ibu berhenti mendoakan, maka anak akan terasa sesak napas dalam menjalani kerasnya persaingan hidup di dunia luar. Sahabatku yang memiliki jiwa yang lembut, kisah Ibu Siti hanyalah satu dari sekian ribu bukti nyata bahwa tidak ada jalan yang benar-benar buntu bagi orang tua yang mau bersimpuh dan mengadu hanya kepada Allah. Mulai besok pagi, mari kita ubah rutinitas bangun tidur kita. Kurangilah memegang telepon genggam saat pertama kali membuka mata. Segeralah mengambil air wudhu, duduklah di atas sajadah, dan lantunkanlah 7 kali surat Al-Insyirah untuk belahan jiwa kita. Rasakan perbedaannya, rasakan ketenangan yang mengalir dalam darah sahabat, dan bersiaplah untuk menerima kejutan-kejutan indah yang sudah Allah siapkan. Mari kita tutup perjumpaan kita yang penuh berkah ini dengan hati yang tunduk dan pasrah. Mari bayangkan wajah anak-anak kita ada di hadapan kita sekarang juga. Kita doakan mereka bersama-sama, mumpung kita masih berada dalam majelis ilmu yang insya Allah dikelilingi oleh para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.
kami datang ke hadapan-Mu membawa hati yang penuh dengan harapan, membawa wajah-wajah anak kami dalam ingatan kami yang paling dalam. Anak-anak yang kami besarkan dengan penuh cinta dan air mata, namun kini mereka sedang berjuang dengan penuh kelelahan di luar sana. Ya Allah, Ya Fattah, wahai Maha Pembuka, sebagaimana Engkau telah melapangkan dada Nabi-Mu dengan mukjizat surat Al-Insyirah, maka lapangkanlah pula dada anak-anak kami. Hancurkanlah segala batu kesulitan yang selama ini menghalangi jalan rezeki mereka. Gantilah setiap kesempitan hidup mereka dengan kelapangan yang luar biasa dari sisi-Mu. Ya Allah, datangkanlah rezeki yang halal, yang berkah, dan yang datang bertubi-tubi kepada mereka dari segala penjuru mata angin yang tidak mereka duga-duga. Kami titipkan masa depan anak-anak kami hanya kepadamu, karena Engkau adalah sebaik-baik penjaga. Sukseskanlah mereka, bahagiakanlah mereka, dan kumpulkanlah kami semua kelak di dalam surgamu yang abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Amin, ya mujibas sa'ilin. Terima kasih banyak sahabatku semua. Selamat menjemput keajaiban esok pagi untuk anak-anak tercinta. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.